Desa Wisata Trangsang, Kecamatan Gatak, berada di wilayah Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Sukoharjo. Wilayah Desa Trangsang cukup strategis, lantaran berdekatan dengan Kota Solo, Bandara Adi Sumarmo, Terminal Bus Tirtonadi, dan Stasiun Gawok. Kondisi ini memudahkan akses pengembangan sentra industri kerajinan rotan di Desa Trangsang. Untuk menuju lokasi Desa Trangsang, setidaknya ada 4 jalur. Salah satunya dari arah Kabupaten Sukoharjo, pengunjung akan diarahkan dengan papan petunjuk jalan menuju Desa Trangsang, melalui stasiun kereta api Gawok hingga menuju ke Desa Trangsang. Suasana alam pedesaan yang sejuk dan hamparan tanah pertanian yang hijau akan menjadi pemandangan indah bagi pengunjung yang datang di objek Desa Wisata Trangsang ini. Desa Trangsang sendiri merupakan sentra industri rotan terbesar di wilayah Jawa Tengah. Potensi dan keunggulan sentra industri rotan di Desa Trangsang mengalami perkembangan ke tingkat nasional bahkan internasional. Sehingga tidak salah jika Pemkab Sukoharjo berinisiasi menjadikan Desa Trangsang sebagai desa wisata. Berkembangnya rotan Trangsang itu adalah dari keturunan Bapak Demang Wongso Laksono pada tahun 1937. Yaitu dibantu oleh Pak Mulyorejo, ya, terkenalnya Pak Mul Kasir itu. Itu terus pada waktu tahun 40-an itu ditinjau dari Keraton Surakarta untuk suruh pameran di Kebon Rojo Sriwidari, kalau sekarang di Sriwidari. Di desa ini, para pengunjung selain dapat membeli berbagai kerajinan rotan dengan harga murah, juga dapat melihat langsung proses produksi kerajinan rotan mulai dari tahap awal hingga akhir. Sentra industri kerajinan rotan di Desa Trangsang memiliki keunikan dan daya tarik bagi masyarakat, karena mayoritas warga setempat merupakan pengrajin rotan. Selain itu, sebagai sentra industri kerajinan rotan, Desa Trangsang juga berpotensi menjadi kawasan wisata edukasi dan budaya, karena masih banyak nilai-nilai kearifan lokal yang tersimpan di desa ini.
Hasil kerajinan rotan asal Desa Trangsan juga menjadi produk unggulan Kabupaten Sukoharjo. Bahkan ke depan tidak menutup kemungkinan kerajinan rotan akan menjadi ikon Sukoharjo. Harapan kita rotan yang dulunya sempat berjaya itu akan berjaya kembali. Minimal pada saat sekarang itu kita bisa mulai, nanti tinggal ke depan bagaimana anak cucu besok kita meneruskan perjuangan bapak-bapak yang sekarang ini dalam mewujudkan desa wisata rotan. Ya, harapan saya rotan itu ke depan bisa terangkat lagi, bisa mendunia lagi, bisa booming lagi. Jadi masyarakat rotan itu bisa sejahtera lagi. Guna menunjang industri rumah tangga para perajin rotan di desa ini juga telah berdiri Koperasi Trangsan Manunggal Jaya yang merupakan koperasi yang menaungi seluruh pengrajin mebel rotan di Desa Trangsan. Koperasi ini mengelola terminal bahan baku rotan yang mayoritas dipasok dari Sulawesi dan Kalimantan, agar ketersediaan bahan baku dan harga bisa terjangkau oleh para pengrajin. Komitmen pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo dalam mewujudkan desa wisata mebel rotan, yaitu di Desa Trangsan, adalah salah satunya. Ini merupakan suatu program dalam misi Bupati yang ketiga, yaitu memperkuat kemandirian ekonomi yang didukung dengan menggerakkan sektor unggulan daerah, di mana salah satu unggulan daerah adalah mebel rotan yang berada di Desa Trangsan. Komitmen dari pemerintah daerah dalam mewujudkan hal ini adalah salah satunya memberikan dukungan ketersediaan suplai bahan baku. Dalam hal ini tentunya pemerintah daerah akan bekerja sama dengan pemerintah daerah yang memberikan penghasil bahan baku rotan. Konsep pembentukan Desa Wisata Trangsan sendiri juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang bertujuan memberdayakan potensi setiap desa, sehingga desa dapat mandiri dan mampu mempercepat pembangunan di wilayahnya sendiri. Dengan terbentuknya kampung wisata di Desa Trangsan, diharapkan masyarakat dapat mengenal produk kerajinan rotan lebih dalam. Berbagai hasil kerajinan rotan di Desa Trangsan sendiri, seperti kursi, meja, tas, dan lain-lain, bisa ditemui di berbagai sentra penjualan yang ada di kampung Desa Trangsan. Di kampung ini, selain terdapat sentra penjualan, juga terdapat berbagai showroom yang dimiliki sejumlah industri rotan yang sudah berskala besar. Berbagai bentuk kerajinan yang unik, natural, dan ramah lingkungan ini membuat makin tinggi daya tarik baik wisatawan domestik maupun mancanegara untuk berkunjung ke desa ini. Tak hanya bergelut di pasar domestik, kerajinan di Desa Trangsan juga sudah merambah ke pasar internasional. Kerajinan rotan kini sudah diekspor ke berbagai negara di luar negeri, di antaranya Amerika Serikat, Eropa, dan Australia. Harapan kami, tetap kami selaku Kepala Desa Trangsan mensupport bagaimana pengrajin rotan itu akan meningkat lagi, kemudian perekonomian akan meningkat lagi. Di samping itu juga dengan adanya gerbong rotan nanti otomatis akan terkait dengan usaha yang lain, tidak di rotan saja.
misalnya ada tulisan nanti bisa semakin berkembang, semakin maju seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini adalah kebanggaan juga yang Dua buah gunungan yang terbuat dari rotan atau dalam bahasa Jawa disebut penjalin diarak dari Dukuh Tembungan Trangsang, Grogol Sukoharjo menuju Balai Desa Trangsang. Dua gunungan rotan tersebut dihias 99 bola takau, 500 lauk, mainan anak-anak, serta berbagai hasil kerajinan dari rotan. Selain dua buah gunungan rotan, dalam acara tersebut juga diikuti marching band, kesenian daerah, dan berbagai kegiatan masyarakat. Dalam launching desa wisata Rotan Trangsang, disajikan juga replika Ki Demang yang menurut cerita warga desa Trangsang sebagai tokoh yang memperkenalkan rotan atau penjalin sebagai kerajinan masyarakat desa Trangsang. Acara yang digelar pertama kali ini sangat menyedot perhatian masyarakat. Sepanjang jalan menuju Balai Desa Trangsang dipenuhi seluruh elemen masyarakat serta siswa-siswi SD Desa Trangsang ikut serta menyemarakan launching desa wisata Rotan Trangsang. Dari tinjauan dari Keraton Surakarta yang diatori oleh Temenggung Kartonegoro itu supaya rotan itu dikembangkan dari rotan, dari Trangsan. Jadi dulu itu Pak Demang ya sudah komentar dari rakyat Trangsan. Dulu kan Pak Demang itu lurah pertama Trangsan. Jadi itu berkembang supaya anak-anak muda itu dikumpulkan supaya bisa menggeluti rotan itu. Jadi dulu di samping rotan, Pak Demang itu dulu ya penggemar wayang kulit. Jadi dia ya dalang ya di samping itu rotan yang diutamakan rotan. Itu diterangkan terus bisa berkembang dari rotan itu, terus dari dawuh dalem dulu supaya rotan itu dikembangkan di Trangsan. harapan itu panjenengan Pak, Harapan kita mereka sedari ini, nah itu kan di daerah Trangsan itu agak lesu rotan ya supaya bisa berkembang lagi dan supaya bisa masuk di luar negeri lagi
kebanyakan itu. Sekarang kan yang bisa masuk ke luar negeri hanya tertentu gitu. Jadi harapan kita rakyat Trangsan supaya rotan itu kembali semula. Itu harapan rakyat Trangsan atau anggota dari pemuda Trangsan dan khususnya pengrajin rotan supaya pemerintah itu membantu pemasaran dari rotan dan supaya kantor-kantor di instansi itu supaya mengisi rotan. Jadi untuk saat ini supaya berkembang lagi lah rotan Trangsan itu. Berbagai atraksi disajikan di pelataran desa Trangsan, dari seni kotekan, pencak silat, atraksi bermain hula hoop dari ratusan siswa-siswi sekolah dasar, karnaval batik dengan aksesoris rotan, kesenian reot, marching band, serta freestyle perkumpulan sepeda motor. Luar biasa.
Sambutan baik serta dukungan disampaikan oleh Lurah Desa Trangsan Sriyana kepada seluruh masyarakat Desa Trangsan, serta ucapan terima kasih kepada pemerintah daerah Sukoharjo atas terselenggaranya Grebek Penjalin 2016 yang menandai dibukanya wisata rotan Desa Trangsan. Dalam acara tersebut, Asisten 2 Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Widodo mewakili Bupati Sukoharjo Wardoyo sangat mendukung dan akan terus mengembangkan Desa Trangsan sebagai desa wisata rotan agar dapat dikenal di Indonesia pada khususnya serta mancanegara, dan dengan pemukulan gong maka Desa Wisata Rotan Trangsan resmi dibuka. Desa Wisata Rotan Trangsan. Kami di sini mau mengucapkan terima kasih kepada Pemda Sukoharjo, di mana telah mencanangkan Desa Trangsan menjadi Desa Wisata Rotan Trangsan. Di sini kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para pengusaha-pengusaha eksportir yang telah membantu kami dalam pelaksanaan kepanitiaan Grebek Penjalin tahun 2016, dan harapan kami momentum ini, Grebek Penjalin ini bisa menjadi momentum kebangkitan dari sentra kerajinan rotan yang ada di Trangsan ini, dan bisa tumbuh lagi seperti tahun-tahun masa-masa kejayaan tahun 2000 sampai 2007, di mana Trangsan bisa mengeluarkan atau menghasilkan 400 kontainer per bulan. Walaupun kita sadari memang itu nggak mudah untuk mencapai target tersebut, tapi kita cukup optimis bisa terus meningkat order-order yang berikutnya untuk membawa masyarakat Trangsan atau pengrajin rotan Trangsan kembali ke masa jayanya. Sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses, membantu kelancaran dari acara Grebek Penjalin tahun 2016 dan penyanangan Desa Trangsan menjadi Desa Wisata Rotan Trangsan. Dalam rangkaian acara launching Desa Wisata Rotan Trangsan yang digelar selama 3 hari tersebut, sebanyak 22 perusahaan rotan mengikuti pameran. Berbagai produk dengan bahan rotan dipamerkan. Dari meja kursi, almari, sekat pembatas, bola takraw, hula hoop, hingga perkakas rumah tangga yang mengandung unsur seni tinggi disajikan dalam acara tersebut.
Dan pada puncak acara Grebek Penggalin Launching Desa Wisata Rotan Trangsan 2016 digelar pagelaran wayang kulit semalam suntuk.